Selamat malam Pak Gregorius, saya Belvanoli Ardinisite dengan NIM 22S10296. Di sini saya akan memberikan video reaction mengenai video yang tadi sempat diberikan di pertemuan kelas. Jadi dalam video tersebut, Bapak Gregorius dan Romo Saptaka melakukan refleksi pada malam Jumat Kliwon di Gunung Lawu dan Candi Ceto dan berdiskusi mengenai buku Jalan Terang Menghadapi Kematian. Ide-ide dasar yang saya dapatkan dari video tersebut adalah bahwa kematian itu adalah titik puncak manusia mengambil keputusan yang terakhir atau yang sempurna, lalu yang bisa menyatukan manusia dengan yang ilahi. Kesempurnaan hidup kita adalah bersatu dengan yang ilahi. Saat kita hidup, kita harus hidup dengan tulus dan benar-benar mencari kehendak Tuhan. Kesempurnaan hidup manusia itu bukan pada hal duniawi seperti harta, kekuasaan, ataupun ketenaran, melainkan kematangan pribadi dan pengendalian diri, sehingga kita dapat hidup di dunia fana ataupun baka dengan damai dan harmonis. Begitu juga kita yang belum meninggal diminta untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal lebih dulu dari kita, karena doa orang-orang yang beriman yang diajukan betul-betul akan didengarkan oleh Allah. Jadi kasih Tuhan dan orang-orang yang hidup yang bisa membantu arwah bersatu dengan yang ilahi. Jadi kita harus sadar bahwa hidup hanyalah sementara saja dan hendaknya kita hidup dengan baik dan saling membantu. Lalu yang kedua, pertanyaannya yaitu, apa maksud kematian yang harmonis menurut narasumber? Bagaimana cara mencapai kematian tersebut? Manusia yang meninggal secara harmonis yaitu di saat kita meninggal dalam kondisi yang wajar serta jiwa dan raga kita itu siap untuk meninggal. Maka dari itu kita harus mempersiapkannya dengan cara hidup yang harmonis dan penuh kasih, tanpa dendam, iri hati, serta yang membuat kita tidak damai. Kematian harmonis dan luar biasa hanya bisa kita dapatkan dengan kesiapan, kematangan pribadi, dan pengendalian diri agar kita sampai ke puncak. Jalan terang menghadapi kematian yang harmonis. Jadi tadi terdapat 6 cara agar kita dapat menghadapi kematian yang harmonis. Yang pertama, perlu kesadaran bahwa kita tidak perlu takut dengan kematian, kapanpun dan dengan cara apapun. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan kematian kita. Yang ketiga, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan kematian adalah pintu masuk ke alam baka atau alam lain. Yang keempat, mempersiapkan dengan sungguh-sungguh hidup yang berpusat kepada Allah, tanpa dendam dan iri hati selama kita hidup. Kita menjalankan kehendak Tuhan juga. Yang kelima, jangan pernah terikat apapun yang ada di dunia, yaitu harta, kekuasaan, orang, dan lain-lain. Karena jika kita terikat, akan mempersulit kita untuk masuk ke alam baka. Yang keenam, membantu orang yang sudah lebih dulu meninggal dan dengan cara mendoakan mereka agar diampuni dosanya, sehingga mereka mampu dan bisa dikasihi Tuhan dengan lebih, sehingga mampu meninggalkan dunia dan akhirnya menemukan jalan untuk bersatu dengan yang ilahi di kerajaan surga. Lalu yang ketiga, jelaskan makna keselamatan setelah mati menurut agama dan keyakinanmu. Bagaimana cara manusia mencapai keselamatan tersebut? Berikan kutipan kitab sucinya. Saya mengambil dari 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah akan menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi menurut orang Kristen, kematian itu dikalahkan oleh kebangkitan Kristus, sehingga keselamatanlah yang kita dapatkan setelah kita mati. Dan kebangkitan Kristus dari kematian menjadi bukti bahwa kematian tidak berkuasa atas dirinya. Ketika tubuh kita yang fana ini mengenakan Kristus, maka maut telah ditelan dalam kemenangan. Dengan kebangkitan Kristus dari kematian, kita mengalahkan belenggu dosa dan maut, sehingga bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh kebaikan Tuhan Yesus juga, maka kita ketika tubuh kita mati ini, artinya kemah tempat kediaman kita di bumi itu sudah dibongkar, melainkan Allah telah menyediakan tempat kediamannya di surganya yang kekal.
Sekian dari saya, terima kasih.